Ya Bani Israil Adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israil. Ya itu disebut huruf nida, huruf untuk memanggil, wahai artinya. Ya itu arti wahai. Bani Israil. Bani itu boleh diartikan anak atau keturunan. Anak cucu itu bani namanya. Wahai keturunan Israel. Wahai Bani Israel. Uskuru, ingat olehmu. Ingat olehmu. Nikmati akan nikmatku. Jadi Allah sekarang menunjukkan pembicaraannya kepada Bani Israel. Allah memerintahkan kepada Bani Israel, ingat olehmu akan nikmatku. Allati an'amtu 'alaikum. Allati itu yang artinya. Kalau untuk perempuan allati, kalau untuk laki-laki allazi. Jadi ada dua. Allati, allazi. Allati untuk perempuan. An'amtu, yang telah memberi nikmat aku. Jadi an'amtu. Alaikum, ala atas, kum artinya kamu. Artinya an'amtu alaikum, yang telah memberi nikmat aku atas kamu. Wa aufu, dan sempurnakanlah atau tepatilah. Itu maksudnya sempurnakan. Bi ahdi, bi artinya dengan, ahdi janjiku. Artinya sempurnakanlah dengan janjiku. Jika kamu menyempurnakan janji, menepati janji, kata Allah, ufi bi ahdikum. Ufi artinya aku akan menyempurnakan. Aku akan menepati. Bi ahdikum, dengan janji kamu. Wa iyaya farhabun. Wa iyaya itu dikatakan maf'ul muqaddam, didahulukan maf'ulnya, fa'ilnya kemudian. Dan kepada aku saja farhabun, hendaklah kamu merasa takut. Jadi jangan merasa takut kepada yang lain, tapi kepada aku sajalah kamu merasa takut. Sama dengan surat Al-Baqarah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau saja kami menyembah, dan kepada engkau saja kami minta pertolongan. Begitu juga iya ya. Kalau iyaka kepada engkau, iya ya kepada aku. Iya ya farhabun, kepada aku sajalah kamu hendaklah merasa takut. Bapak Ibu, ayat yang ke-40 ini ditujukan Allah kepada Bani Israel. Kali ditanyakan, siapa Bani Israel itu? Bapak Ibu mungkin sekarang tahu Bani Israel itu yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Palestina. Itu yang kita kenal dengan Bani Israel. Jadi asal usul Bani Israel itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Akan kita bahas dan kita nanti akan mengerti siapa Bani Israel itu sesungguhnya. Jadi secara ringkas saya jelaskan, Bani Israel itu dulu ada namanya Ibrahim.
Ismail, Ishak, Yakub. Ada namanya. Ya, di dalam Isra. Ada di dalam. Jadi Nabi Ibrahim punya anak Ibrahim, Ismail, Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Nah, jadi Yakub ini cucu dari Ibrahim. Yakub ini diberi gelar, ada nama lainnya Israel. Yakub itu diberi gelar laqab namanya. Kalau bahasa kita ini bahasa Arabnya laqab, bahasa kitanya ada gelar panggilan istimewanya Israel. Nabi Yakub apa artinya Israel? Kesayangan Allah. Nabi Yakub itu kesayangan Allah. Kenapa? Karena terbukti kekuatan imannya, ketaatannya kepada Allah, kesabarannya menghadapi bermacam-macam ujian Allah. Nah, dan akhlaknya yang sangat kuat, dia sangat saleh, diakui oleh semua orang kesalehannya, sangat jujur dalam kehidupannya. Jadi dia seorang nabi yang akhlaknya bagus, keimanannya kuat. Nah, nanti ketika bapak ibu membaca kisah Nabi Yusuf, anaknya bagaimana anaknya itu dilemparkan oleh orang ke dalam sumur. Dia sangat sabar, kesabarannya luar biasa. Inilah Yakub. Nah, karena itu diberi gelar namanya, karena sifat-sifat yang demikian itu dia disayangi oleh Allah. Dalam bahasa Ibrani itu namanya Israel. Israel kesayangan, Tuhan. Itu artinya Tuhan. Jadi dia kesayangan Tuhan. Nah, lalu Bani Israel itu anak cucunya itu, anak cucu dari Yakub ini disebut keturunan Yakub. Keturunan Yakub itu keturunan Israel. Ya. Di dalam Quran disebut Bani Israel. Nah, Bani Israel itu anak cucu Israel. Siapa Israel itu? Gelar daripada Nabi Yakub. Nah, itu secara ringkas seperti itu. Nanti kalau ingin lebar ditahu benar asal usulnya forma Israel, bagaimana sifat-sifatnya sekarang Israel yang sekarang, itu akan diceritakan di dalam Al-Quran. Akan dituntaskan nanti. Kalau kita sempat belajar banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat buruk Israel itu sampai sekarang. Jadi Israel yang sekarang itu sudah salah. Ada dibuatnya negara Israel. Negara Israel itu tidak ada sebenarnya. Itu hanya dibuat-buat oleh orang Yahudi. Jadi Israel itu kan kesayangan Allah. Sekarang dia menjadi kebencian Allah. Ini menghancurkan umat Islam di Palestina, yang merampas oleh kota Palestina itu dan ingin menghancurkan Masjidil Aqsa. Nah, kan ini sebab-sebab buruk namanya. Jadi kebencian daripada bukan jadi kesayangan Allah. Padahalnya Israel itu artinya kesayangan Allah. Nah, itulah. Jadi perintah oleh Allah kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku banyak sekali kepadamu yang telah aku berikan kepadamu, dan oleh sebab itu tepati janjiku. Jangan berbuat jahat. Ya, kata Allah, kalau kamu menepati janjiku, aku akan menepati janji. Dan kepada aku sajalah kamu takut. Wa aminu bima anzaltu, wa aminu, dan berimanlah kamu wahai Bani Israel, bima anzaltu, dengan apa yang telah aku turunkan. Musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang ada bersama kamu. Jadi ya, apa yang ada, berimanlah kepada apa yang aku turunkan kepadamu. Yang diturunkan Allah kepada Bani Israel itu kitab suci Taurat.
Nah, itu diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Di dalam kitab Taurat itu sudah dijelaskan nanti akan turun lagi seorang nabi, Nabi Muhammad. Nah, jadi itu maknanya. Jadi oleh sebab itu musaddiqan lima ma'akum itu akan membenarkan, akan diturunkan Al-Quran nanti itu membenarkan apa yang ada bersama kamu. Jadi kitab suci Al-Quran ini Bapak Ibu membenarkan apa yang sudah diturunkan Allah di dalam kitab Taurat itu dibenarkan oleh Al-Quran. Tapi Quran yang Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu bukan Taurat yang sekarang. Ini sudah banyak dirubah-rubah. Wala takunu awwala kafirin bih. Ada wala takunu, janganlah kamu ada. Awala menjadi awal, orang yang pertama artinya awal. Orang yang pertama kafir dengannya. Jangan kalian kafir dengannya, dengan Nabi Muhammad, dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jangan kafir kamu kepadanya. Ya, Al-Quran itu membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Berimanlah kamu. Jadi maksudnya Bu, Bapak Ibu ya, ayat ini ditujukan kepada Bani Israel yang ada di kota Makkah pada waktu itu. Jadi rupanya Bani Israel itu sudah bertebar seluruh dunia. Semenjak Nabi Musa, setelah itu banyak lagi ke daerah-daerah lain, ada yang ke daerah Arab, ada yang ke daerah yang lain-lain itu. Bani Israel itu telah bertebar di seluruh dunia. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang Bani Israel yang ada di Makkah. Oleh sebab itu kata Allah, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kamu tashtaru, itu maknanya jangan kamu membeli ayat-ayatku samanan. Bi ayati, ayat-ayatku samanan itu saman, harga. Qalilan sedikit. Jangan kamu beli ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Apa maksudnya itu? Bukan berjual beli seperti di pasar, itu maksudnya. Dibeli ini ditukar. Coba membeli itu artinya menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menukar sesuatu dengan alat tukar yang sah, aku membeli dengan uang. Jadi kalau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain itu namanya membeli. Jadi orang Israel itu ditukarnya beriman kepada Nabi Muhammad itu menjadi kafir dengan kekufuran, digantinya dengan itu. Ini namanya membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Jadi ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak dibenarkannya, tapi diingkarinya. Ditukar dengan mengingkarnya, itu namanya membeli ayat-ayat dengan harga yang sedikit. Ayat-ayat Allah itu sangat mahal harganya, diganti dengan kekufuran. Harga kekufuran itu sangat sedikit dan tidak berharga sama sekali. Itu maksudnya. Maksudnya dengan membeli ayat-ayat dengan harga yang sedikit itu, jangan salah paham. Ada orang menjelaskan ayat-ayat kemudian dibayar, atau membayar. Membeli ayat Allah dengan sedikit, bukan itu maksudnya. Ada ustaz menerangkan ayat-ayat kemudian dibayar dia menjelaskan ayat. Bukan itu yang dimaksud dengan membeli ayat dengan harga yang sedikit. Jadi kalau sedikit honornya dia kurang suka, dia mau banyak misalnya isi amplopnya, itu maksudnya. Ini bukan itu sedikit banyak sedikit, bukan situ letaknya. Jadi harga yang sedikit itu maksudnya kekufuran, kafir kepada ayat. Tapi kalau orang beriman dengan ayat itu, dibeli dengan harga yang mahal. Kalau dia kafir kepada ayat, berarti dia membeli ayat dengan harga yang sedikit. Itu maksudnya. Jangan salah paham kita. Apa yang dimaksud dengan harga yang sedikit itu. Bukan dengan uang dibeli, tapi dengan iman atau dengan kufur.
Kalau kita beli dengan iman, ini mahal harganya, kita akan mendapat keuntungan besar. Kalau dibeli dengan kekufuran seperti Bani Israil ini, dia akan mendapat kerugian besar karena alat pembelinya itu tidak berharga. Nah, itu maksudnya. Wa iya ya fattaqun. Diulang lagi dengan bahasa yang lain tadi. Farhabun. Sekarang fattaqun, dan kepada aku sajalah yang kamu takut bertakwa. Apa bedanya farhabun dengan fattaqun? Farhabun itu kalau rahibah itu asal katanya lari. Lari karena takut. Larinya kemana? Kepada Allah. Tidak kepada aku sajalah kamu lari. Itu maksudnya. Kalau farhabun tadi sama tidak dengan takut. Karena juga takut kepada yang lain, lari kepada Allah. Kalau ini fattaqun ini kepada aku sajalah kamu takut bertakwa, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi Bapak Ibu, kalau dibaca terjemahan saja sulit memahaminya. Takut saja semuanya. Tapi takut farhabun beda dengan fattaqun. Lanjut. Oleh sebab itu kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Dan jangan kamu mencampur adukan yang hak. Talbisul itu artinya mencampur adukan. Al-haq yang benar, bil batil dengan yang batil dengan yang salah. Misalnya berbuat baik ya juga, berbuat jahat juga, jadi bercampur antara yang baik dengan yang buruk. Berbuat baik ada, berbuat buruk ada. Makanan yang halal ada, makanan yang haram ada juga. Berbuat taat ada, tapi berbuat ingkar kepada Allah ada juga. Itu namanya mencampur adukan. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau wa iya ya fattaqun itu kepada Allah, aku saja kamu takut, itu hanya yang diperintahkan Allah saja yang akan dikerjakan. Yang dilarang Allah akan diberhentikan, tinggalkan. Jadi jangan campur adukan yang hak dengan yang batil. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa taqtumul haqqa. Ini karena ada waw ini menunjukkan menyambung perkataan yang sebelumnya. Wala taqtumul haqqa. Itu sebenarnya. Karena ada wa di situ itu adalah jangan kamu sembunyikan yang hak. Itu sebenarnya. Dan kamu menyembunyikan yang hak dan jangan pula kamu sembunyikan yang hak. Yang hak itu, yang benar itu jangan disembunyikan. Jelaskan kepada orang ini yang benar. Wa antum ta'lamun, dan kamu tahu. Kalau kita tahu jangan disembunyikan. Jadi yang hak itu jangan dikatakan ini yang baik, dikatakan tidak baik. Itu namanya disembunyikan. Itu maknanya taktumu wala taktumu. Ada di dalam itu wala taktumu. Jangan kamu sembunyikan yang hak, padahal kamu mengetahui. Kemudian kepada Bani Israil juga diperintahkan wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan bayarkan zakat. Kalau sampai harta semuanya bayar zakat. Kalau masuk zakat dirikan sholat. Jadi kepada Bani Israil yang ada di kota Makkah, secara ayat-ayat turun kepada Nabi Muhammad, diperintahlah Bani Israil itu untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini tujuan maksud ayat ini. Kalau Nabi Muhammad sudah sholat, beriman kepada Nabi Muhammad, aqimus sholat, tunaikan sholat dan bayar zakat, bantu para du'afa, orang fakir miskin, bantu. Itu namanya memperlihatkan solidaritas ukhuwah Islamiyah. Ya. Kemudian warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.
biasakan ruku bersama orang-orang yang ruku, jangan ruku sendirian. Nah, ujung ayat ini memerintahkan supaya kita sholat itu berjamaah. Kalau bisa ke setiap waktu usahakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah sangat luar biasa manfaatnya. Nah, itu maksudnya. Jadi kepada Bani Israel itu perintahkan seperti itu, ruku bersama orang yang ruku bersama Nabi Muhammad, ruku bersama para sahabatnya. Nah, jadi sholat berjamaah bersama-sama. Nah, itu diperintahkan Allah kepada ayat ini diperintahkan kepada Bani Israel. Itu dulu ya. Sudah sampai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Bani Israel, ingat olehmu akan nikmat aku yang telah aku beri nikmat atas kamu, dan tepati olehmu janjiku. Aku akan menepati janjimu, dan kepada aku sajalah kamu takut, dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada bersama kamu, dan janganlah kamu ada menjadi yang pertama kafir dengan Muhammad atau dengan ayat, dan janganlah kamu membeli ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Wa iyaya fattaqun, dan kepada aku sajalah kamu takut. Wa talbisul haqqa bil batil, jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan jangan pula kamu sembunyikan yang hak. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahuinya. Dan dirikanlah sholat, dan bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, jangan lupa itu. Nanti kalau untuk lebih lanjutnya, lebih ingin Bapak Ibu untuk mengetahui tentang riwayat Bani Israel ini, akan saya bawakan, nanti ada artikelnya dibagikan nanti di minggu depan lah, dan minggu depan insyaallah. Tadi belum sempat memfotokopi. Nah, sekarang kita gantian membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Wahai anak Bani Israil, ingatlah atas nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan kalian dan ingatlah dan tepatilah janjiku, niscaya Tepati janjiku, dan tepati janjiku, niscaya aku menepati janjimu. niscaya aku menepati janjiku. Ya. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada aku sajalah kamu takut. Wa aminu bima anzalatu musaddiqan lima ma'akum, dan ingatlah berimanlah kepada apa yang aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada bersama kamu. Wala takunu awwala kafirin bih, dan
Janganlah kamu dan janganlah kamu menjadi orang menjadi pertama orang yang pertama kafir kafir dengannya dengan Al-Quran. dan janganlah kamu menjadi pertama yang kafir kepada Al-Quran. Wala tastaru bi ayati samanan qalila, dan janganlah kamu beli ayat-ayatku dengan harga murah, dengan harga yang sedikit, ya harga murah boleh. dengan harga yang sedikit. Wa iyaya fattaqun, dan hanyalah Kepada aku sajalah kamu dan hanya kepada aku sajalah kamu bertakwa. ya. Wala talamisul haqqa bil batili wa taqtumul haqq, dan janganlah campur aduk kebenaran dan kebatilan dan jangan kamu sembunyikan jangan kamu sembunyikan kebenaran. kebenaran. Wa antum ta'lamun, dan Kamu mengetahui. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Iya. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang-orang ruku. Iya. Sadaqallahul azim. Mantap ya. Gampangnya ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Wahai Bani Israel, ingatlah kalian atas nikmatku yang telah aku berikan atas kalian. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan tepatilah janjiku, niscaya aku akan menepati janjimu. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kamu merasa takut. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Dan berimanlah kamu dengan apa yang telah aku turunkan, membenarkan apa yang ada bersamamu. Ya. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kamu menjadi Orang pertama yang kafir atas Al-Quran. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kamu membeli ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah kamu takut bertakwa. Ya. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu membolak-balikkan yang hak dengan yang batil. Jangan mencampur adukan. Janganlah kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Janganlah kamu menyembunyikan yang hak padahal kamu mengetahui. Ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.